Halo guys, kembali lagi di AW Tutorial. Di video kali ini aku bakal buat contoh bagaimana cara membuat report snack video, terutama untuk new agency atau yang belum bisa, ataupun untuk admin dari agensi manapun, bagaimana cara membuat report snack video. Oke, teman-teman wajib banget yang pertama harus memiliki kedua aplikasi ini, seperti aplikasi Google Chrome dan juga Spreadsheet. Yang pertama, teman-teman pastikan harus memiliki aplikasi Spreadsheet ya. Nah, lalu di aplikasi Spreadsheet teman-teman harus membuat link khusus ya, membuat link khusus seperti ini. Aku ulangi ya, seperti ini. Caranya teman-teman di pojok kanan bawah di sini ada tanda plus ya. Nanti teman-teman langsung klik aja seperti ini. Nah, setelah diklik, jangan lupa untuk nama filenya kita ganti Spreadsheet tanpa judul. Ini kita ganti, misal kita ganti report ya, report agensi, report host gitu ya guys ya. Report host dari agensi apa misalkan? Di sini aku dari KLL, berarti report host KLL ya. Langsung seperti itu. Jangan lupa di bawah untuk di tab bawah ini, di set ini diperhatiin. Di sini kita bisa tentuin tanggalnya, misalkan sekarang nih tanggal 1 Februari. Berarti Februari gitu ya. Februari 2024. Nah, semisal teman-teman nanti pengen masukin lagi membuat 2 Februari, untuk membuat tanggal 2 Februarinya gimana? Nggak perlu kita membuat file lagi seperti tadi ya. Kita cukup tambahkan untuk sheet yang kedua di pojok kanan bawah di sini. Ini ada tanda plus ya, bisa teman-teman lihat di sini. Bentar, di sini ada tanda plus, langsung aja kita klik seperti ini ya. Nanti langsung aja kita geser, bisa kita geser ke kiri. Utamain dari tanggal 1 sampai tanggal 2, yang tanggal 2 nya tanggal terbaru itu kita geser ke kiri ya, 2 Februari ya. Ya ini karena contoh aja ya, Februari. Nanti untuk selanjutnya sama seperti tadi ya, kita buat seperti ini, kita geser paling kiri karena yang pertama ngebuka, siapapun yang belum pernah buka file ini pasti dia akan melihat file yang paling kiri dulu ya kalau di Spreadsheet seperti itu. Nah, ini Februari, 3 Februari. Oke, setelah sudah seperti ini, teman-teman harus buat dulu untuk menu-menunya, seperti tab ininya, urutan judulnya. Kita buat misal UID. Di sini kita buat username ya, atau nama host. Sebelahnya lagi kita buat biasanya yang paling penting ini ID ya. ID, dan di sini jangan lupa ditulis juga tanggal joinnya untuk mengetahui host kita ini host baru atau host lama, begitu ya. Tanggal join. Selanjutnya lagi di sini pasti yang host lihat yang pertama-tama itu adalah target rate, yaitu diamond ya. Setelah diamond, sebelahnya lagi kita tulis durasi ya. Sebelahnya lagi valid ya. Valid hari atau valid day gitu ya, valid. Nah, setelah seperti itu nanti kita tinggal blok aja dari UID, username, ID, tanggal join, diamond, durasi, valid seperti ini. Kita rapikan tengah dulu ya, kita buat bold seperti ini tulisannya, kita buat tebal biar lebih keren ya, biar lebih jelas. Dan kalau misalkan kurang besar, kita tinggal klik aja baris kolom nomor 1, kita besarin dikit. Dan kalau masih kurang tengah tulisannya, kita cukup klik aja di simbol A ini, kita tengahkan ya untuk teksnya, kita tengahkan. Dan teman-teman bisa atur juga untuk kebesaran namanya atau tulisannya, teksnya kita bisa gedein seperti ini, jadi kelihatannya judulnya biar lebih jelas gitu ya. Oke, setelah seperti itu kita rapikan ya sesuai besar ininya ya, isinya seperti ini. Kita besarkan dulu. Kalau durasi dan valid dan diamond ini kecil aja ya. Oke, tadi lupa ya, belum kita rapiin untuk subjudulnya. Kita rapiin dulu seperti ini.
Lalu kita beri warna nih, ya kita beri warna, misal kita beri warna kuning. Oke, jangan lupa nanti dikasih garis juga, garis keliling ya. Ini banyak pilihannya, terserah teman-teman mau pilih yang ini, yang itu sesuai selera teman-teman. Oke, setelah sudah seperti ini, nanti ketika di sini udah diisi dengan UID, nama-nama host di sini. Jadi gimana biar menunya biar nggak bergerak ke atas ke bawah seperti ini? Langsung aja teman-teman klik di kolom 1, diklik lagi, titik 3, gulir ke atas, bekukan ya, bekukan. Nah, jadi biar nggak gerak-gerak ketika nanti si host melihat report mereka, nge-scroll pendapatan mereka, jadi biar nggak gerak-gerak untuk menunya. Seperti itu ya. Pasti semua udah pasti paham ya sampai sini ya untuk masalah ini, untuk masalah subjudul. Nanti kalau misalkan buat di Februari gimana ya? Ya kita tinggal klik aja di baris 1 ya, di baris nomor 1 tinggal kita langsung klik seperti ini, kita salin, kita pindah ke sheet Februari ya, 2 Februari. Langsung kita pastekan di sini atau kita tempel. Ya, kita tempel di sini. Nah, simple ya. Nanti kita tinggal ngerapiin lagi, lalu kita kunci lagi seperti tadi ya. Sama caranya, seperti itu. Nah, ini untuk judul dulu. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman untuk filenya, bagikan dan ekspor. Ini diklik ya, diklik dan kelola akses. Ya. Jangan lupa teman-teman untuk akses umumnya itu diklik, diubah ya, diubah. Dibatasi diklik, lalu pilih siapa saja yang memiliki link gitu. Jadi siapapun yang walaupun tidak memiliki akses edit, mereka tahu link ini, ngeklik, mereka akan bisa membaca report ini ya. Ini wajib banget. Nah, terus bagaimana untuk cara nge-share report ini? Nanti cukup simpel caranya. Nanti kita cukup klik ya titik 3 di pojok kanan atas, tinggal bagikan dan ekspor, salin link seperti ini ya. Kita salin linknya seperti ini. Nanti link ini kita salin, kita share ke WhatsApp atau ke grup agensi masing-masing ya. Oke. Setelah itu bagaimana cara mengisi reportnya untuk data ini, untuk data reportnya? Oke, pertama-tama teman-teman harus login dulu ke MCN teman-teman ya, atau multi channel network ya, di platform agensi masing-masing. Pasti semua agensi official ataupun sub agensi semua pasti memiliki akses MCN. Oke, jadi teman-teman apabila sudah login di MCN, nah nanti diklik aja di manajemen host ya, di manajemen host di sini. Di sini ada menu tambahkan host, di sebelahnya lagi ada unduh data. Nah di sini langsung aja kita klik unduh data seperti ini, akan secara otomatis mendownload dan jangan lupa langsung aja dibuka seperti ini. Lalu kita pilih, kita alihkan ke aplikasi Spreadsheet ya. Kalau nggak ada di sini pilihannya, kita klik dulu selengkapnya, kita klik Spreadsheet ya, maka akan secara otomatis dialihkan aplikasi Spreadsheet seperti ini. Nah jadi untuk bagi teman-teman yang pemula, jadi biar takut filenya nggak hilang ya di Spreadsheetnya, biar tersimpan, caranya bagaimana? Jadi setelah kita download, klik titik 3, jangan lupa diklik mode kompatibilitas Office, itu nanti kita klik dulu dan klik simpan sebagai spreadsheet, begitu ya. Kita simpan dulu. Setelah sudah tersimpan, jangan lupa ini dirapiin dulu ya. Ataupun kalau teman-teman udah hafal nggak perlu dirapiin lagi ya. Cuma di sini karena aku ngasih contoh ke kalian semua, jadi jangan lupa dilihat dulu untuk menu-menunya sesuai menu yang kita buat tadi ya. Seperti member ID ya, atau UID, nama panggilan host atau username, dan juga ID atau Huawei ID. Untuk status host ini nggak penting ya teman-teman ya. Jadi kita hapus aja status host. Bagaimana cara ngapusnya? Kita klik aja di kolom D sini. Jadi akan secara otomatis ngeblok ke bawah semua ya teman-teman ya. Langsung kita klik lagi seperti ini. Langsung kita hapus. Nah seperti itu, akan terhapus untuk menu tadi. Nah ini untuk menu selanjutnya yaitu waktu bergabung atau tanggal join ya, menu yang kita buat tadi. Ini jangan dihapus. Terus untuk sebelahnya di sini kita baca nih, di bawah sini kan ada nih keterangannya. Kalau kita klik waktu lab terakhir, di sini
waktu memposting karya akhir-akhir. Nah, ini tidak perlu. Nah, bagaimana cara menghapus dua kolom sekaligus yang berderetan? Langsung aja di kolom E kita klik seperti ini, kita geser ke kanan, kita blok. Seperti sama kayak tadi, kita klik terserah bebas. Pokoknya yang di area yang terblok ini ya, kita klik titik 3 lalu kita hapus. Nah, akan secara otomatis terhapus ya. Dan untuk sisanya ini adalah diamond atau pendapatan hadiah, sebelahnya lagi durasi, sebelahnya lagi validate, begitu ya. Bagaimana cara ngopinya? Cara ngopinya cukup simpel dan mudah. Yang di baris kolom 1 ini tidak kita perlukan atau tidak kita copy, nanti ya kita hapus aja seperti ini. Nah, setelah sudah kita hapus, lalu kita blok dari ID, username, ID, tanggal join, diamond, durasi, dan juga valid ya, seperti ini. Setelah sudah semuanya keblok seperti ini, terblok semua, langsung aja klik lagi, kita salin ya. Kita salin, kita pindah ke file report yang kita buat tadi ya. Kita buat tadi report post KLL ya, misalkan ya. Langsung aja teman-teman tempelin di sini di baris 2 di kolom A ya, di paling atas. Kita klik lagi, lalu kita tempel. Maka secara otomatis akan tersalin di sini semua ya. Setelah udah tersalin seperti ini, itu jangan lakukan klik dulu, biar lebih kinerjanya biar lebih cepat lagi. Caranya bagaimana? Kita tinggal ratain tengah biar lebih rapi. Lalu jangan lupa kita buat garis kotak-kotaknya atau garis pembatas teks ya, batasnya. Jadi biar kelihatan lebih jelas begitu ya. Oke, setelah udah nanti tinggal kita centang oke. Kalau misalkan kebesaran, kita geser-geser aja di kolom A. Ini ada panah ya, ada panah ke kiri, ada ke kanan. Ini bisa kita geser ya teman-teman ya, untuk besarin ke kiri ke kanan ya, kanan ke kiri gitu ya, kita tahan. Nah, untuk username biar lebih rapi, biasanya nama agensi kan itu ada kayak seperti CN-nya ya, atau ada kayak simbol-simbol khusus dari official agensi. Jadi lebih baiknya kita buat rata ke kiri aja gitu ya. Untuk username-nya, judulnya kita ketengahkan lagi. Setelah udah seperti ini, kita cek lagi, kalau kebesaran kita kecilin gitu ya biar lebih rapi. Untuk diamond, durasi, valid udah juga ya. Nah, nanti setelah itu terserah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman hostnya udah banyak nih ya, misalkan dari udah bergabung agensi 2 bulan atau 3 bulan, nanti boleh nih bedain antar host lama atau host baru. Misalkan nih aku contohin host baru, misalkan ya, katakan host baru bulan 2 nih misalkan ya. Bulan 2 ini sampai tanggal berapa sih? Sampai tanggal di nomor 6 ya, sampai nomor 6 gitu ya. Ini sampai tanggal 2 bulan 2 ya, maksud saya bulan 2 untuk host barunya. Langsung aja kita blok seperti ini, bebas mau dari atas mau dari bawah juga bisa ya. Kita blok dulu kalau mau ngebedain atau mau ngewarnain gitu ya. Nanti misalkan kita tandain nih, misalkan kita buat tanda warna hijau ya, misalkan hijau ini tandanya host baru gitu misalkan ya. Nanti untuk host lamanya terserah teman-teman bedain gitu. Jadi ya untuk owner atau agensi biar lebih mudah untuk para host-hostnya begitu ya. Dan hostnya juga biar lebih mudah untuk mengecek data mereka untuk data reportnya. Setelah kita blok seperti ini, sama kayak tadi kita bedain, misalkan untuk host lamanya kita kasih nama warna ungu nih, misalkan ungu muda. Nah, seperti ini gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti bagaimana cara untuk ngefilter? Nah, ini ngefilter karena di sini diamond nih belum ada ya, masih kosong semua. Nah, coba di sini pura-pura aku buat aja ya, aku buat ngasal aja diamondnya ya, misalkan aku buat ngasal aja diamondnya untuk nyontohin cara untuk ngefilter. Nah, untuk ngefilter bagaimana? Untuk cara ngefilternya, nanti kita klik aja di menu diamond seperti ini, lalu titik 3 di pojok kanan atas, lalu pilih buat filter. Nah, setelah sudah seperti ini, ada dua opsi. Langsung klik di bawah sini, di pojok kanan bawah di sini kan ada garis 3 ya teman-teman, garis 3. Urutkan filter dan filter Z sampai A. Ini langsung kita klik ya. Atau bisa juga teman-teman caranya, setelah udah kita filter ada tanda
seperti ini ya, garis 3 seperti ini ya teman-teman ya, yang ini ya, garis 3 di diamond ini kita klik ya teman-teman, kita klik lalu urutkan dan filter dari Z ke A seperti ini, maka akan secara otomatis untuk penghasilan diamond terbanyak itu akan berurutannya dari mulai terbanyak sampai 0 gitu ya, sampai yang tidak dapat diamond gitu, atau sampai dari yang terbesar sampai terkecil gitu ya teman-teman ya, untuk diamondnya seperti itu. Nah setelah semua udah, langsung aja seperti tadi diklik titik 3 pojok kanan atas, bagikan dan salin link gitu ya. Lalu kita share ke WA ya, pasti tahulah ya cara nge-share ke WA nya seperti apa, tinggal share ke grup masing-masing, ke grup hostnya. Dan untuk buat report selanjutnya bagaimana untuk untuk tanggal berikutnya ya, sama seperti yang tadi, kita klik di kolom set di bawah. Kalau misalkan teman-teman buat, aku contohin lagi dari awal nih ya, aku hapus dulu untuk 2 Februari dan 3 Februarinya. Nah misalkan kita buat lagi untuk tanggal 2 nya gimana nih. Untuk buat tanggal 2 nya di pojok kanan bawah di sini kan ada tanda plus ya. Nah kalau kita membuat sheet baru ya, itu pasti ke kanan, jadi jangan lupa di kirikan dulu, kita taruh depan dulu. Jangan lupa untuk substitusinya kita ganti juga, nama sheetnya kita ganti, karena kita membuat 2 Februari ya, kita buat 2 Februari seperti itu. Nah bagaimana cara membuat menu seperti tadi? Jadi kalau kita udah ngebuat sekali seperti ini, kita nggak perlu buat lagi, kita cukup copy aja gitu ya. Kita salin seperti ini, kita pindah lagi ke set 2 ya, ke set 2 langsung aja kita pastekan di sini, kita rapikan lagi gitu ya, kita rapikan lagi, kita klik baris 1 lagi, kita klik lagi, kita baris 1, kita klik lagi, titik 3, kita bekuk seperti itu. Dan untuk datanya sama seperti tadi, kita kembali ke MCN unduh data. Yang unduh data setelah udah masuk, boleh misalkan teman-teman udah unduh data seperti ini, walaupun nggak disimpan menjadi biar nggak tersimpan, itu langsung di copy aja juga nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman hafal ya untuk menu-menunya ya. Kalau bisa ikutin cara aku ini, jadi biar lebih simple. Jadi yang menu mana yang nggak kepakai itu kita hapus dulu, baru kita copy. Jadi ketika kita pindah ke reportnya itu kita tidak ngerapin lagi atau tidak ngapusin lagi gitu. Jadi sesuai judul yang kita buat, seperti UID, username, ID, tanggal join, diamond, durasi, dan juga validan. Nah seperti itu teman-teman ya, cukup mudah bukan untuk cara buat reportnya ya. Yang penting teman-teman jangan lupa untuk belajar terus, lihat tutorial bagaimana cara menggunakan spreadsheet ya di HP. Atau teman-teman yang udah paham ya udah ya, ajarin yang belum bisa gitu. Intinya kalau sudah pernah menggunakan di komputer pasti juga bisa menggunakan HP gitu. Tapi memang di HP memang ada keterbatasan, itu sesuai dengan penggunanya begitu ya. Yang penting kita asah terus dan belajar terus bagaimana cara membuat report yang lebih rapi dan lebih cepat, simple dan praktis begitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini, cara membuat reportnya. Terima kasih yang udah menyimak di video aku, terima kasih banyak. Aku Alvin Tutorial, sampai ketemu di video selanjutnya.